Oh alah nang kene ta dialog JTV. Bening. Mulai ta. Assalamualaikum. Sandalan melaku-melaku mebu alas. Wayahe udal-udal sekolahan menuju Jatim Cerdas. Tepak iki. Ada info SMAN 1 Bangil saiki lagi duwe gawe, menunjukkan keunggulan-keunggulannya dan kebetulan Bapak Kepala Dinas ada di situ. Wah, enak iki. Ngomong-ngomong opo ae sih keunggulannya? Eta ada sesuatu yang patut untuk dicontoh dan diikuti sehingga sekolahan se-Indonesia, gak cuma Jatim tapi se-Indonesia iso apik kabeh. Udah ya, nonton masuk langsung. Yuk, udah. Lali. Nggak iki dhisik. Ya. Cek bebas COVID-19. Wih, iki mau melayu-melayu nututi Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang lagi unjung-unjung di SMA 1 Bangil yang tadi selenting-selenting sudah dicap sebagai SMA Digital. Kaya apa sih dalamnya? Mumpung beliau sudah ada di sini, langsung kita sapa. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah sehat. Alhamdulillah, Pak Bayi. Pak Kadis, tadi saya melayu-melayu nututi penjenengan karena di halu-halu itu kok ada bunyi SMA 1 Bangil, SMA Digital. Ya. Itu kinten-kinten tanda-tandanya apa setelah penjenengan tadi jalan-jalan melihat stand yang ada di sini? Alhamdulillah, saya bangga dengan SMA Negeri 1 Bangil Kabupaten Pasuruan ini. Ternyata para siswanya memiliki keterampilan-keterampilan yang luar biasa, termasuk berbagai perangkat teknologi digital dimainkan di SMA Negeri 1 Bangil ini. Di antaranya yang saya lihat tadi ada aplikasi yang memberikan reward dan punishment kepada siswa. Kalau ada siswa yang melanggar, tercatat di situ. Kalau ada siswa yang berbuat baik, misalnya ngambil sampah, itu dapat reward di situ. Sehingga nanti di total gitu. Jadi tidak usah ada petugas yang nunggoni siswa kemana-mana, tidak usah, cukup dipantau iya, itu. Termasuk perpustakaannya juga sudah digital semua. Begitu, jadi pantas tadi disebut terima kasih Pak Dwi. SMA Digital. Iya. Pak Kepala Sekolah, konsepnya apa kok tiba-tiba Bapak meletik begitu kepingin SMA-nya serba digital? Atur Pak Bayi. Jadi kita mengikuti era sekarang. Era sekarang kan era globalisasi, era milenial. Maka mau tidak mau nanti output kita juga harus mengikuti masanya. Sekarang masa milenial, maka kita sampaikan pada anak-anak harus kita menguasai digital itu. Karena menguasai ya. Pak Kadis, dengan SMA Bangil yang tadi sudah dengan digitalisasinya tentu diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang bisa menguatkan karakter anak-anak SMA Bangil ini. Kinten-kinten ada masukan Pak Kadis, apa yang kedah dilakukan oleh pendidik di sini supaya penguatan karakternya itu lebih bagus lagi untuk anak-anak? Yang pertama, kalau saya melihat di area pameran ini, anak-anak ini diajarkan untuk memiliki keterampilan sehingga nanti diharapkan bisa menjadi startup baru, baik bagi yang melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang akan melakukan langsung berwirausaha. Wih, ini hebat sekali. Di samping memiliki akademik, juga memiliki keterampilan dan ini adalah bagian dari pembangunan karakter kita. Iya. Jadi sisi psikologisnya anak-anak semakin adabnya semakin baik, tapi di sisi duniawinya anak-anak juga mantap, mungkin begitu. Pak Kepala Sekolah, sedikit apa langkah yang sudah dilakukan untuk penguatan karakter anak-anak itu tadi? Kita menyesuaikan karena memang era kita adalah era milenial, maka anak-anak harus dibentengi dari segi imannya. Karena informasi dari luar itu tidak bisa terbendung,
tidak bisa difilter apabila kita tidak punya filter sendiri. Maka kita bekali anak-anak itu filter-filter yang kuat, terutama kepada agamanya. Begitu nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya bisa baik. Pak Kadis, nanti akan kita lanjutkan lagi Bapak, karena kita masih akan mengunjungi tempat-tempat yang lain. Ojo nang dini, kita tetap di Jatim Cerdas. Yuk balik maneh nang Jatim Cerdas, dan masih dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, didampingi juga bapak-bapak yang lain, termasuk Bapak Kepala Sekolahnya masih ada di sini. Kita lagi menikmati penjelasan tentang market dan pengembangan SMA 1 Bangil. Pak Kadis nyun sewu, kalau saya melihat pengembangan SMA ini tadi dilengkapi dengan mes, dilengkapi dengan tempat-tempat ibadah yang cukup dan lain-lain. Nyun sewu, apakah itu sudah cukup mendukung untuk penguatan soft skill anak-anak atau karakter anak-anak? Ya, jadi SMA Negeri 1 Bangil Kabupaten Pasuruan ini ada rencana ingin dikembangkan menjadi SMA boarding school. Dan SMA Negeri 1 Bangil ini juga punya karakteristik yang cukup bagus, yaitu ada tambahan pendidikan karakter yang berbasis religi, dan ini diimplementasikan cukup baik. Diantaranya adalah setiap hari Jumat itu ada Jum'ah berkah, di mana para siswa itu memberikan nasi bungkus kepada masyarakat yang lewat depan sekolah, yang tentunya kebanyakan adalah masyarakat yang kurang mampu. Kemudian setiap duhur, sholat duhur berjamaah. Setiap hari sebelum mulai pembelajaran mengaji Al-Quran. Dan alhamdulillah saya melihat di sini tidak hanya akademiknya yang bagus, tetapi juga didukung vokasi, pendidikan keterampilan yang luar biasa. Bahkan banyak mendapatkan penghargaan dari Siameo. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan tahun 2019 kemarin juara umum tingkat Asia Tenggara. Pak Kepala Sekolah, penjenengan mendapatkan acungan jempol. Satu sisi penguatan mentalnya bagus, sisi lain vokasinya bagus. Kinten-kinten apa yang penjenengan lakukan ke depan? Dengan tadi sudah menang Siameo, menang ini, menang itu. Akan apa lagi yang akan penjenengan lakukan ke depan untuk SMA 1 Bangil ini? Matur suwun Pak. Baik, jadi begini, dari SMA itu yang ditujukan SKL-nya, lulusannya. Jadi kami berharap lulusan SMA Negeri 1 Bangil ini 100% bermanfaat di masyarakat. Apakah mereka itu semua melanjutkan? Kalau tidak, mereka akan menggunakan keterampilan yang sudah kita ajarkan untuk biar bisa hidup di masyarakat. Dan nambahi, tidak hanya vokasinya saja, tidak hanya karakternya saja, ternyata akademiknya juga luar biasa. 80% lebih tadi dilaporkan itu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan swasta. Tepuk tangan dulu, ini gak paen-paen ini. Kemudian Pak Kadis nyun sewu, sebetulnya standar untuk SMA yang betul-betul kita katakan unggul dan jempol itu kinten-kinten sisi akademisnya apakah sudah cukup dengan melihat banyaknya yang masuk senam PTN, atau nyun sewu ada bagian-bagian yang lain yang bisa kita jadikan sebagai sebagai tanda-tanda sekolah ini unggul begitu. Kinten-kinten bagaimana Pak? Ya, pendidikan itu kan kompleks Pak. Tidak hanya akademiknya saja, tetapi sekolah itu akan dinilai bagus apabila akademiknya bagus, vokasinya bagus. Karena di Jawa Timur itu 67% siswa SMA itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya perlu keterampilan kalau mereka begitu lulus SMA memasuki dunia kerja. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan karakter. Baik itu karakter religius,
nasionalis, gotong royong, kemandirian maupun integritas. Dan itu kelihatannya di SMA Negeri 1 Bangil ini semua dijalankan, dilaksanakan dengan baik. Iya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi nyambung dengan apa yang diinginkan oleh Kepala SMA 1 Bangil. Ke depan, muka-muka ini menjadi teladan atau contoh SMA-SMA lain, bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi iso dari contoh SMA Indonesia. Karena ada bagian anak-anak yang tidak bisa melanjutkan, Pak Kadis sangat bijaksana tadi, tambah ono iku skill-skill sing iso kena dikei nyambut gawe. Ngaten nggih Pak Kadis. Monggo kita lanjutkan, aja lali tetep nang Jatim Cerdas. Ya alhamdulillah balik maneh nang Jatim Cerdas, dan kali ini lebih lengkap. Kalau tadi mau sih unjung-unjung dengan Bapak Kepala Dinas yang didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Bangil, kali ini sudah ngelumpuk jadi satu. Nyuwun sewu Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Ibu Etik Kepala Bidang Pembinaan SMA, kemudian ada Bu Kacap, Sugeng Siang Bu Kacap, kepanggih malih. Kemudian ada ya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, juga masih tetap ada di tempat Bapak Kepala Sekolah. Yuk, kate dipapak tiba no panas. Pokok sekolahnya kompak, insya Allah Jatim Cerdas. Ya apa kate melaku lek sekolahnya gak kompak. Pak Kadis nyuwun sewu. Tadi ketika anak-anak hafid ditampilkan dan Bapak ngetes dengan begitu bagusnya, saya ini tadi berbes mili Pak. Kok ono sekolahan duwe hafid sekian banyaknya, dan setelah dites oleh Pak Kadis ternyata gak abang-abang lambe, asli dia hafal betul tentang apa dan maknanya tadi. Nyun sewu Pak Kadis, ada tidak nggih kaitannya dengan pembinaan mental agama yang begitu bagus dengan kemajuan akademis di sekolah? Ini cukup signifikan apa tidak untuk membantu mensupport kemajuan akademisnya? Nyun sewu, monggo Pak Kadis. Ya, pasti sangat terkait ya. Karena SMA itu di samping harus memberikan pendidikan akademik, juga harus memberikan pendidikan karakter. Dan siswa-siswa yang hafiz Al-Quran tadi itu adalah salah satu cermin keberhasilan sekolah di dalam pendidikan karakter, dan tentu itu akan memberikan dampak kepada akademik, karena saya yakin siswa yang hafal Al-Quran itu memorinya luar biasa, dan itu sangat terkait dengan akademik. Berarti di dalam menangkap pendidikan akademik, dia juga akan memiliki memori dan kecerdasan yang lebih dari yang lain. Saya singgung sedikit tentang, kalau dulu namanya ada Olimpiade Sains Nasional, nah ini diganti kompetisi ya, atau KSN. Kita sudah sampai ke tingkat mana SMA 1 Bangil ini mengikuti KSN atau OSN zaman dulu? Monggo Pak, sedikit saja. Terima kasih Pak Bey. Jadi SMA Bangil ini pada tahun 2013 pernah mewakili Provinsi Jawa Timur di bidang astronomi. Ketika itu lombanya di Bandung. Kemudian 2014 juga pernah mewakili juga Provinsi Jawa Timur di Lombok di bidang kebumian. Untuk tahun 2018 kemarin guru kita yang dikirim ke Lombok juga dalam rangka UGN, Olimpiade Guru Nasional. Ini yang pernah kita raih. Memang ada kaitannya apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, memori mereka luar biasa. Dan mereka itu di kelasnya itu menduduki ranking 1 sampai 3. Jadi tidak kalah dengan yang tidak hafid. Justru hafid itu
menjadikan mereka itu lebih cemerlang otaknya. Gitu Pak Bay. Begitu nggih. Nggih. Ya, boleh tepuk tangan untuk SMA 1 Bangil nggih. Kemudian Pak Kadis nyun sewu. Tadi disinggung sedikit bahwa di tingkat provinsi itu ada 48% anak-anak SMA yang tidak melanjutkan karena satu hal nggih, bukan tidak mampu, mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak mau melanjutkan. Bapak tadi menyampaikan diselingi dengan vokasi sedikit-sedikit. Apakah kebijakan itu akan kemudian ditangkap nanti oleh kepala sekolah sejatim atau menjadi semacam wajib Pak Kadis? Monggo. Kebijakan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, untuk di SMA Ya. dengan mengingat banyaknya siswa SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu ada 67%, maka di SMA itu diharapkan diberikan pendidikan vokasi. Tentunya vokasi-vokasi yang ringan seperti servis sepeda motor, Ya. servis mobil, servis AC, servis kulkas, termasuk kecantikan. Ini semua sebagai bekal apabila tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga bisa menjadi karyawan perusahaan, bahkan bisa menjadi startup baru. Iya. Jadi sama catet iki wong, sama sing nonton JTV dino iki jelas Pak Kadis tadi sudah mengungkapkan bahwa beda jauh SMA SMK. Lah kenapa kok SMA ada vokasi? Jagani ternyata masih ada anak-anak SMA iku sing gak iso langsung melanjutkan karena satu hal, bukan tidak mampu, bukan, tapi ada sesuatu yang mungkin membuat dia untuk tidak melanjutkan dulu. Pak Kepala Sekolah sedikit saja. Nggih, kinten-kinten upaya apa yang sudah dilakukan selama ini Pak untuk menggenjot supaya anak-anak itu kalau iso jangan hanya tadi 80%, 100% itu masuk ke PTN-PTN yang ngetop di Indonesia. Upaya apa yang selama ini sudah dilakukan? Nggih, makasih. Jadi yang kami lakukan pertama adalah meningkatkan KKM Pak. Oh ya, KKM itu kalau kita bisa KKM bertambah lama tambah tinggi, ya, itu kepercayaan perguruan tinggi menjadi lebih tinggi, sehingga kita masuk pada jalur senam PTN ya, itu lebih dipercaya. Kemudian kita mengadakan bimbingan konseling terhadap anak dan orang tua di dalam pemilihan program, dengan melihat track record mereka dari psikologi. Ya. Oh, kamu mampunya di sini, minatmu bagaimana dengan orang tua, itu dibatukan. Ya. Termasuk juga pemilihan program di dalam satu jurusan, jangan sampai anak-anak itu memilih bersamaan, karena nanti salah satu pasti gugur. Dan langkah-langkah itu menghasilkan iya, ke siswa kita yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur undangan itu bisa lebih banyak, lebih gitu, tinggi. Iya. Selalu naik setiap selalu tahun. Selalu naik. Nah, itu upaya kita. Nggih, ini kena digawe contoh. Mungkin ada SMA lain yang selama ini cek kebingungan. Ya oposisi supaya sok nututi SMA Bangil. Iki wis blak-blakan dibuka. Konsepnya seperti itu. Ojo nanti kita akan kembali lagi di Jatim Cerdas. Ya, balik maneh tetap nang Jatim Cerdas. Kita sudah banyak ngomong mau tentang situasi sekolahan, situasi SMA dan lain-lain. Kita juga masih didampingi, ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, juga ada Bapak Kepala Sekolah, juga ada Ibu Kabid SMA, ada Bu Kaca, ada Bapak Kepala Dinas Kabupaten. Pak Kadis monggo Pak, mumpung ini kita ditonton oleh banyak kepala sekolah, mungkin ya SMA ya yang lain-lain, ada pesan-pesan khusus untuk yang lagi nonton JTV, monggo Pak Kadis. SMA Negeri 1 Bangil Kabupaten Pasuruan ini layak menjadi percontohan, karena tidak hanya akademiknya saja yang hebat, vokasinya pun luar biasa. Berbagai penghargaan tingkat dunia didapat oleh SMA Negeri 1 Bangil ini dalam lomba-lomba vokasi. Dan ternyata tidak itu saja, pendidikan karakter
juga luar biasa, dan karakter yang dikembangkan adalah berbasic religi sesuai dengan kondisi lokal bahwa Bangil ini adalah kota santri. Bahkan tadi ditampilkan ternyata banyak siswa yang hafal kitab suci Al-Quran. Luar biasa, Cak Bay. Dan saya yakin bagi siswa yang hafal Al-Quran, kecerdasannya akan di atas normal. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ya. Pak Kepala Sekolah, sebelum penjenengan ucap-ucap, saya ada yang ketelingsut yang tadi belum saya tanyakan. Satu, bagaimana Bapak membina anak-anak tadi sehingga menjadi hafid yang jumlahnya cukup banyak ini Pak. Mungkin ada sekolah lain yang pengen nyontoh jenengan supaya sekolahnya juga akan banyak anak-anak yang menjadi hafid. Monggo Pak, ini konsep ini dulu yang ditampilkan. Jadi begini, kita di SMA 1 Bangil ini ada program wajib yaitu hafal juz amma. Ya. Ini ditempuh dalam 2 tahun di kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalau bagi anak-anak kita yang tidak hafal juz amma di kelas 11, maka mereka harus mengulang. Oh gitu. Ini juz amma wajib. Sedangkan untuk lanjutan itu bisa dilaksanakan di luar sekolah. Karena di ekstrakurikuler pun kita menyediakan sarana untuk mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi inilah program wajib SMA Negeri 1 Bangil. Gitu Pak Bay. Saya singgung sedikit, nyun sewu ini Pak Kepala Sekolah, nyun sewu Pak Kadis. Kalau tadi anak-anak yang muslim ya Pak, juz amma kelas 11 wajib hafal, nek gak mengulang. Nah kemudian untuk yang anak-anak non muslim bagaimana penjenengan menekankan untuk mentaati ibadahnya dengan bagaimana? Kalau anak-anak yang muslim kan jelas tadi Pak. Kalau yang non muslim bagaimana penjenengan melakukan supaya ini juga cetha sing nonton JTV gitu monggo. Jadi kita ini adalah sekolah yang nasionalis, sehingga bagi mereka yang bukan beragama Islam kita sediakan juga waktu. Di dalam misalkan agama Kristen dan Katolik itu ada pembinaan khusus sendiri untuk memperdalam agamanya melalui gurunya yang bersangkutan masing-masing itu. Kita beri waktu memang untuk itu. Iya, jadi setiap anak apapun agamanya yang dipeluk dan sekolah di SMA 1 Bangil mendapat pembinaan atau hak pembinaan yang sama. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolahnya ini ya. Baik, monggo Pak Kepala Sekolah, penjenengan boleh ucap-ucap kepada SMA se-Indonesia atau siswa se-Indonesia. Silahkan, ini mumpung ada di JTV. Terima kasih pada seluruh pemirsa JTV yang berbahagia. Ini adalah salah satu contoh dari SMA kami yang kami kemas menjadi peningkatan karakter melalui religi. Mungkin dari pemirsa yang ada ini bisa menambahkan, mengadop apa yang sudah kami lakukan atau yang pemirsa lakukan yang lebih dari kita. Harapan kita, mari kita bekali anak-anak kita dengan karakter-karakter yang baik, terutama kalau menurut kami adalah religius tadi. Begitu Pak. Iya, dengan demikian wis komplit ini mau semua sudah menyampaikan pendapatnya. Terima kasih matur nuwun Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Dinas Kabupaten, Bu Eti nembah nuwun, Kabid Pembinaan SMA Bu Kacap nembah nuwun nggih sudah nunggoni sampai selesai. Ngono dhisik iwak cucut gemandul nang kulkas. Monggo kukut, pokok SMA unggul, Jatim cerdas. Aku Cak Bay nyuwun pamit. Wassalam.